Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, tadi saya sudah matur sama Pak Menteri kalau saya akan menyampaikan dengan bahasa Jawa. Kata Pak Menteri, angel banget. Tapi sinau soangel jenengan lebih paham dengan pakai bahasa Jawa. Nggih napa mboten? Para pejabat pemerintah semuanya yang hadir pada malam ini, terutama Pak Menteri Bapak Gusti Muhammad Hatta beserta rombongan, Bapak Bupati atau yang mewakili, Pak Camat, Pak Lurah, semuanya yang saya muliakan, para masyayikh, para kiai, para alim, sesepuh bini sepuh juga yang saya muliakan, Bapak Ibu, terutama sahibul bait yang berbahagia. Mari bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberi kekuatan iman dan Islam, diberi sihat jasmani, sihat rohani, diberi lapang dadanya, diberi sempat waktunya untuk dapat bersama-sama hadir di majelis zikir, mau sholawat salam dan doa bersama. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis yang penuh barokah ini, kita semua senantiasa mendapat kelimpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi hidup yang barokah, hidup yang istiqomah dan tumakninah, hidup yang senantiasa dapat meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dimasukkan golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari semua malapetaka, dari semua musibah, dari semua bencana, terutama diselamatkan dari macam-macam fitnah zahiran wa batinan. Mudah-mudahan dilapangkan rizkinya, dimudahkan segala ikhtiar dan usahanya, sehingga dapat memenuhi tanggung jawabnya dan mencukupi kebutuhannya, sehingga apa saja yang menjadi hajat kita semua min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kelak ketika kita menghadap kepada Allah, kita akan diberi mendapat ala ridha wa husnul khatimah ma'ana ila syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, perlu saya sampaikan bahwa jamaah al-khidmah ini adalah kumpulan orang-orang yang senang berzikir kepada Allah. Kumpulan-kumpulan orang-orang yang senang membaca salawat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kumpulan-kumpulan yang hanya semata-mata berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah al-khidmah ada beberapa ciri yang
sangat-sangat menonjol. Nomor satu, ciri-cirinya ini mesti dikasih makan. Ya. Ini yang ketawa mesti belum dapat nih. Jadi kalau ada acara kok tidak diberi makan, insya Allah bukan al-khidmah. Yang kedua, ciri-cirinya lebih banyak berzikir, lebih banyak membaca wiritan-wiritan daripada ceramahnya. Malah lebih senang diberi makan walaupun tanpa ceramah daripada ceramah panjang tapi tidak diberi makan. Ini ceramahnya. Makanya nanti kalau Pak Menteri mau undang Al-Khidmah, tolong siapkan makan yang banyak Pak Menteri. Tadi sudah disampaikan Sohibul Bait, disiapkan nasi bungkus 8.000. Nanti saya pesan 5. Jadi ini diantara salah satu ciri khas. Yang ketiga, memang Al-Khidmah ini tidak ada muatan apa-apa. Makanya Sohibul Bait di atasnya ini ada lambang pan. Niat menghormati Al-Khidmah ditutup sementara. Jadi memang Al-Khidmah murni hanya berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Murni golek nasi bungkus. Nah, itu aja ya. Kenapa Al-Khidmah ini selalu dan selalu berzikir kepada Allah, selalu dan selalu membaca sholawat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kalau kita melihat di dalam ayat suci Al-Quran, tadi sudah disampaikan Pak Menteri, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau ada kesulitan, tanyakan pada ahlinya. Nah, kenapa Al-Khidmah ini selalu berzikir? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepada Allah baik pagi maupun sore hari. Nah, coba kalau kita mau sedikit hitung-hitungan, yang dimasukkan banyak itu berapa? 1.000, 3.000, atau sama dengan nasi bungkus 8.000? Nah, ini relatif. Ya. Kalau kita hitung-hitungan secara umum saja, satu misal, saya ini punya uang 100.000, saya ambil 3.000. Yang saya ambil ini nilainya banyak apa sedikit? Kulo duwe duit 100.000. Kulo pendet 3.000 kangge sangu anake sekolah. 3.000 dengan nilai 100.000 niku sekedik napa kata? Sekedik. Saya punya uang 500.000. Diambil 499.000. Berarti yang saya ambil ini banyak napa sekedik? Banyak. Nah, niki hitung-hitungan umum. Kulo kalih panjenengan sedaya di dalam satu hari satu malam ini 24 jam. Ya. Nah, kira-kira itu kita berzikir kepada Allah berapa jam? Sholat waktu. Ya. Kira-kira kita sholat yang paling khusyuk, yang paling istimewa, sholat maghrib misalnya, kira-kira berapa menit? 10 menit niku istimewa. Nggih. Niku sing diwaca sampun surat Yasin. Padahal umumnya orang kampung ini
punya langganan sholat maghrib, surat-suratannya mesti inna a'toinakal kautsar. Kalau inna a'toinakal kautsar tidak sampai 10 menit, paling-paling 3 menit. Kalau satu sholat itu 5 menit atau paling banyak 10 menit kali 5 kali, berarti berapa menit? 50 menit. 24 jam diambil 50 menit, tinggal berapa jam? Nah, ini berarti zikirnya sedikit apa banyak, Pak? Sedikit. Oleh karena itu al-khidmah memang al-khidmah mengajak para bapak ibu sekalian ini diajak selalu berzikir. Mudah-mudahan walaupun zikirnya sedikit tapi dimasukkan dalam golongan orang-orang yang zikirnya banyak. Ini diantara maksudnya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar selalu zikir yang banyak? Karena zikir ini adalah nurun fil qalbi. Zikir akan dapat menerangi hati. Tadi Pak Menteri mengatakan ketika mengikuti dari bacaan manaqib, rawi, maulid dan banyak-banyak lagi, rasanya damai, tentram, enak. Ya. Ini merupakan cahaya yang menerangi hati. Kalau hati ini sudah cara wong Jawane padang, ya, tentu akan tampak jelas mana yang hak, mana yang batal, mana yang halal, mana yang haram, mana yang salah, mana yang benar, karena hatinya padang. Tapi kalau hatinya ini tidak pernah dibikin zikir, subhanallah, gelap gulita, petang dedet. Kalau hati ini sudah terang, akan tampak mana yang hak, mana yang batal. Subhanallah, akan timbul rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang benar-benar takwa kepada Allah. Saya contohkan. Dulu saya masih muda. Perasaan saya sekarang juga masih muda, Pak. Brengosnya belum tukul, Pak. Dulu sekitar tahun 84, saya punya temen, dia punya usaha di Sumatera, di dekat Jambi, dia punya kebun kopi di sana. Suatu ketika teman saya ini pakai mobil, waktu itu Elsapek. Rombongan sesama orang-orang yang punya kebun kopi di sana berangkatlah ke Sumatera. Waktu itu lintas Sumatera ini masih tidak seperti sekarang, masih sepi, masih banyak hutan-hutan yang berantara. Dalam perjalanan di Sumatera, tiba-tiba teman saya ini sakit perut. Tahu sakit perut, Pak? Loro weteng. Ngertos loro weteng? Wetengnya loro. Sakit perut, mau buang air besar. Karena memang ini di tengah hutan yang jauh sana jauh sini, ya tidak ada ini, tidak ada rumah, tidak ada pom bensin, tidak apa. Akhirnya bilang, mas tolong berhenti sebentar, kok perut saya ini sakit, saya tak coba buang air besar. Ya sudah, sana berhenti sebentar. Langsung masuk. Nah, dia ini dengan lari karena sakit perut. Akhirnya perasaan ada kayu besar, langsung cara wong Jawa niku ngising bancik kayu. Begitu ngising, begitu hajatnya selesai, tiba-tiba terasa kayunya ini bergerak. Begitu bergerak, perasaan nggak enak. Masa di hutan ada kayu yang bisa bergerak, kok perasaan nggak enak? Lari ke mobil lagi, ambil dari wong Jawa senter. Apa itu senter? Baterai. Balik lagi, dinyalakan itu baterai. Ternyata tadi yang kayu dibikin untuk buangan hajat itu bukan kayu, Pak, tapi ular besar. Begitu
baterai dinyalakan, tahu kalau itu ular besar, langsung lari terbirit-birit. Cara wong Jawane mblayu lah tanpa cewek. Ya. Naik mobil serasa bilang, "Pir, mlaku cepet." Gas tanpa rem. Oh nopo, melayu. Padahal cik cincing gerung cewek. Untung ibu-ibu ora roh. Nah, ini menunjukkan ketika dia masuk ke hutan, suasana masih gelap dan tidak tahu kalau itu ular, tahunya kayu, dengan enaknya dibikin bancik, dibikin jongkok, buang air besar. Jajal, apa ora wong hebat, ana wong ising wani bancik ula, ana sing wani. Kenapa berani? Karena gelap gulita. Begitu ada sinar baterai dan tahu itu ular, takutnya bukan main, langsung lari. Lupa kalau celonone rung dinggo. Ini saya contohkan. Kalau kita semua ini hatinya masih gelap gulita, likulli dzambin nuqtatun fi qalbi, setiap dosa yang kita jalankan akan menjadi hitam noda yang ada di hati. Akhirnya hati kita gelap, tidak tahu ma bainal haq wal batil, tidak tahu. Tapi ketika hati kita dibikin zikir seperti ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita bersama-sama akan terang hati kita. Kalau terang, tampak jelas mana itu yang hak dan mana itu yang batil. Kalau sudah tampak jelas, akan ada rasa takwa kepada Allah yang luar biasa. Kalau sudah takwa, subhanallah, kita tidak bisa ceritakan takwa yang sesungguhnya. Seperti orang begitu tahu itu ular, lari walaupun celana belum dipakai. Ini contohnya. Jadi kalau kita ini sudah sering berzikir kepada Allah, sehingga hatinya ini tidak gelap dengan dosa-dosa, kita tahu siapa itu Allah sebenarnya, kita akan ada rasa takwa kepada Allah yang sungguh-sungguh takwa. Kenapa kita sembrono? Kenapa kita berani meninggalkan sholat? Kenapa kita berani sakarape dhewe? Karena hati kita gelap, tidak tahu hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh soal seperti ini. Ini nomor satu. Nomor dua, kalau hati ini sudah mulai disinari dengan cahaya zikir kepada Allah, hidup ini damai, hidup ini enak, hidup ini enjoy. Ya. Karena apa? Karena selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika malam-malam bangun sholat. Begitu malam bangun sholat sampai dikatakan hatta tawaromat kodama, sampai kakinya ini membengkak. Kata istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, lima sona'ta hada ya Rasulullah? Kenapa ini semua engkau lakukan? Walaqad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara min dzambik." Apakah Allah belum mengampuni dosa-dosamu yang sudah atau yang belum? Kata Nabi, "Afala akuna abdan syakura." Karena aku ini Aisyah sudah diampuni dosa-dosa aku yang dulu dan yang belum, maka aku senang, aku bersyukur kepada Allah karena aku diampuni dosa-dosaku. Oleh karena aku syukur, aku untuk sholat kepada Allah. Karena apa seperti ini? Karena hatinya selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan lagi, Nabi ini jangankan sudah makan, baru lihat ada nasi bungkus, itu sudah bersyukur. Jenengan datang, sudah kelihatan di pinggir jalan ada nasi bungkus, itu sudah alhamdulillah. Ya, engkau mesti kumanan. Nabi
Belum sampai makan, di depannya ada nasi, itu sudah bersyukur. Alhamdulillah, saya ya Allah, saya ini siapa ya Allah, belum pernah bisa mengabdimu, belum pernah bisa ini itu, belum bisa melaksanakan perintahmu, belum bisa menjauhi laranganmu. Kenapa engkau berikan rizki yang seperti ini ya Allah? Saya bersyukur kepadamu ya Allah. Karena bersyukur tidak pernah mencaci maki, tidak pernah mencela makanan. Karena bersyukur. Saya tanya, kira-kira kalau ada orang habis makan, mungkin makan sate, makan gulai, minum yang enak, begitu glegeken jari wong Jawa, alhamdulillah. Membaca alhamdulillah karena bersyukur kepada Allah, itu baik atau tidak? Saya napa mboten? Niku kelas TK. Mangan, wah dicepaki kabeh, ono gulene, ono satene, teh, kopi, segala macam ono, langsung begitu gelekan alhamdulillah. Iya alhamdulillah karena cocok di nafsumu. Kau bersyukur kepada Allah karena sesuai dengan selera nafsumu. Coba kalau tidak sesuai, apa engkau juga bersyukur kepada Allah seperti itu? Mungkin dengan istrinya cuma diberikan sambal sing pedes kayak setan. Dibikin kopi, delalah kopi ini kleru uyah. Seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika pernah dibikinkan minuman, tapi ketika Dewi Aisyah mengambilkan gula, kleru uyah, diudek sampai ke teh tarik. Begitu disajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diminumlah. Kira-kira rasanya opo? Ono kopi campur uyah. Tapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ini sosok wah seorang yang luar biasa, begitu diminum, nah dia bilang, "Dik, sini Dik, mari kita minum segelas berdua. Aku tak minum dulu, nanti setelah aku kamu Dik." Nggih Kanjeng Nabi. Diminumlah oleh Rasulullah. Begitu diminum, kamu diminum langsung sepet juret. Menangis, "Ya Rasul, maafkan saya. Maafkan saya. Kira-kira nek wong jauhan ya, dikei ngombe wedang kopi kleru uyah. Dasar wong jauhan ya. Mungkin marah-marah. Ora dijantur ya. Jare sing wedok, ya pinter pisan, Pak, garek ngemplok yo geger. Syukur kepada Allah. Jadi kalau kita ini bersyukur kepada Allah karena cocok nafsu, kalau buatan cocok, buatan mungkin syukur. Kalau kita ini orang yang benar-benar orang yang selalu berzikir kepada Allah, hati kita disinari oleh nur zikir, tidak seperti itu. Apapun itu bentuknya, besar kecil nilainya, asal itu nikmat dari Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Saya contohkan. Dulu waktu era Orde Baru, Bapak Presiden Soeharto dulu sering ada program kelompok capir. Mungkin bapak-bapak yang tua-tua mesti masih ingat. Kelompok tani, kelompok ini, kelompok ini. Suatu ketika ada orang Kamson di Soso, dia ini ikut kelompok capir, bisa langsung berhadapan dengan Pak Presiden Soeharto. Subhanallah, diterima dengan baik, bahkan diberi hadiah oleh Pak Harto. Hadiahnya apa? Hadiahnya korek jres. Ya. Nah, korek jres nilainya tidak seberapa. Tapi karena ini dari Pak Harto, di situ ada tulisan ya, hadiah dari Bapak Presiden RI Haji Muhammad Soeharto. Diberikan ini hadiah kenang-kenangan dari saya, tak berikan hadiah korek. Diterima dengan senang hati. Begitu sampai rumah, korek ini tidak dibikin untuk apa-apa, tidak untuk nyalakan kompor, tidak untuk nyumet udut ya, ditaruh di lemari. Nah, ketika ada temen, ada saudara, ada kawan cerita-cerita, ini raketang elek-elek, tahu, ketemu langsung Pak Harto. Mosok, oh, ora percaya.
Lemari buka, tunjukkan. Ini contoh nih, bukti nih lo. Hadiah langsung dari Bapak Presiden Soeharto, korek jres. Ya. Kenapa ini diabadikan? Tidak melihat nilai korek jeresnya. Kalau korek jeres, Mbah Ruhan Jawan bisa beli sekontainer. 50 perak mungkin, tapi tidak melihat nilai barangnya, tapi melihat yang memberi. Karena yang memberi Pak Presiden Soeharto ini disyukuri, diabadikan korek jeres. Kalau kita ini melihat nikmat Allah, walaupun itu nikmat mungkin cuma sego, roto atos-atos, sambel, tapi tidak melihat itu, ini semua dari Allah. Selalu bersyukur. Kalau orang ini bersyukur, enjoy hidupnya. Selalu bersyukur, terima kasih ya Allah, saya tidak pernah bisa menjalankan perintahmu ya Allah, saya tidak bisa pernah menjauhi laranganmu ya Allah, tapi kenapa engkau berikan nikmat seperti ini ya Allah, terima kasih. Rasa bersyukurnya luar biasa, akhirnya hidupnya senang. Ini bisa seperti ini kalau kita sering berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Khidmah mengajak para bapak, para ibu selalu berzikir, walaupun zikirnya memang tidak bisa banyak. Kalau dibanding mungkin ini hanya berapa jam, itu pun rasane sikil wis gringgingen kabeh. Ya. Mungkin kalau diterus-teruskan iso-iso kula didemo. Ya, jenengan Wahyi Munir ki zikire ranggo tasbih mungkin. Ora wis-wis, ora rampung-rampung. Nah, walaupun hanya sebentar, mudah-mudahan dimasukkan golongan orang-orang yang zikir banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua dijadikan orang yang takwa kepada Allah, dijadikan orang yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan bertakwa dan bersyukur, mudah-mudahan akan dapat menghantarkan kita semua menjadi orang-orang yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi orang yang berbahagia dunia akhirat. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi ini diantara ciri khas Al-Khidmah. Memang ceramahnya sedikit, yang paling banyak bacaan zikir-zikirnya. Malah tadi saya sampaikan, tidak usah ceramah, tidak apa-apa, yang penting diberi makan. Karena ini sudah kata orang Arab, wal ainu qad na'asat wal badanu qad ta'abat wal batnu qad ju'at. Mata sudah ngantuk, badan sudah capek, perut wis ngelih. Mboten sah dawa-dawa, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat taufik hidayah dari Allah, sehingga semakin hari dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jangan beranjak pulang dulu, masih akan ditutup doa maulid. Setelah itu boleh pulang dan boleh makan masing-masing. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.